Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang, sekali lagi katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus.
memujimu, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau selamanya. Kami memujimu, oh, diberkatilah Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Kami memujimu dengan segenap hati. Haleluya. 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 Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja. Oh, bagi anak domba yang datang jadi raja. Syukur, syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja. Oh, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba, bagi anak domba yang datang jadi raja. Oh, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Oh, bagi anak domba yang datang jadi raja. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia, yang layak dipuji.
atas semua yang budi. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sekali lagi katakan, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang hidupi. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau selamanya. Kami bersyukur Engkau sangat mulia, kami memuliakan Engkau selamanya. Inilah hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Oh, kami persembahkan setiap hari seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkaulah kehidupan kami. Engkaulah hikmat kami. Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oh, kami boleh makan daripada perkataan-perkataan-Mu setiap hari. Kami boleh diolesi dengan minyak, sehingga kami boleh memandang Engkau semakin hari semakin jelas. Terima kasih Tuhan. Kami
bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami mengerti bagaimana caranya mempersembahkan hati kami setiap hari bagimu. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi shalom semua. Shalom semuanya. Selamat pagi. Baik. Gimana kabarnya pagi ini? Semangat setiap hari, amin. Makin semangat kah? Amin. Amin. Harus makin semangat ya, makin bersuka cita. Oke, saya naikin sedikit lagi. 1. Oke, baik. Oke, ada yang mau sharing? Yang di radio, shalom juga Pak Lunggu. Siapa lagi yang di radio? Ada Mama Alexa, shalom. Berapa yang muncul di radio ini? Ya, di radio 2 ya. Baik. Oke, ada yang mau sharing? Silakan. 1, 2, 3. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita ke firman Tuhannya ya. Baik. Kita kemarin itu mana dia? Sebentar. Di bab 10 atau 11? 11. Ya. Oke. Oke, saya mulai dari sini ya, karena kita sudah kupas sedikit kemarin ya. Aku selalu memberitahumu dan aku selalu berbicara kepadamu. Aku tidak pernah menahan perkataanku darimu. Pikirkan kembali kapan aku pernah gagal memberitahu sesuatu kepadamu. Meskipun demikian, ada sebagian orang yang tetap melakukan berbagai hal dengan cara yang salah. Mereka tersesat dalam kabut keraguan yang menghalangi matahari dan mereka tidak pernah melihat terang. Jadi keraguan, saudara. Kenapa? Oke. Jadi keraguan itu salah satu apa ya? Salah satu musuh ya yang menghalangi kita untuk berjalan maju terus gitu. Jadi ibarat itu kayak kabut sehingga kita itu tidak bisa melihat dengan terang gitu, dengan jelas. Ada satu bagian firman Tuhan katakan bahwa jalan ke tempat Tuhan itu terang sekali gitu. Jadi segala sesuatunya sebetulnya clear gitu. Jadi sebodoh apapun, serusak apapun, manusia itu harusnya dengan bisa memiliki hati yang tulus, percaya kepada Tuhan gitu, maka selalu bisa gitu untuk ditolong oleh Tuhan gitu. Ya. Jadi
setulus mempercayai bahwa Tuhan sudah menang gitu ya. Tuhan sudah menjadi raja gitu. Tuhan adalah Alfa dan Omega gitu ya. Dengan memegang prinsip-prinsip itu sebetulnya, prinsip-prinsip tentang Tuhan itu, maka kita akan selalu punya semangat untuk mengikuti Tuhan. Dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Makanya saudara, untuk memasuki kerajaannya itu kan dikatakan harus menang gitu. Barang siapa menang. Lalu barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh gitu kepada jemaat-jemaat. Nah, jadi tentu saudara, perkataan itu saudara, perkataan Roh itu gitu, jadi lewat penghakiman gitu, membuat kita bisa mengenal dengan jelas mana yang dari Roh Tuhan. Gitu. Jadi itulah sebetulnya tujuannya kita disuruh menanti-nantikan Tuhan, duduk di kaki Tuhan, memberikan waktu kita lebih banyak, meninggalkan dunia sekuler kita gitu ya. Jadi setiap waktu yang kita korbankan untuk Tuhan. Jadi setiap waktu yang kita persembahkan, kita kan sebetulnya kan sudah tahu banyak hal, kita dipanggil menjadi imam. Kan kita sudah tahu kan. Di waktu-waktu yang lampau kita sudah tahu. Makanya pelajaran kita terus meningkat sebetulnya. Jadi semua perjalanan yang kita sudah dapatkan dari sejak kita lahir baru gitu ya. Bahkan sekarang kita mulai disadarkan bahwa Tuhan memilih kita sejak dari dalam kandungan gitu kan. Itu kan harusnya modal perjalanan kita gitu. Ketika Tuhan tunjukkan gitu kepada kita gitu. Semua perjalanan itu. Ya. Jadi ciri yang paling kelihatan apakah kita itu masih tetap dalam pertumbuhan kita, ciri yang paling bisa kita lihat dalam diri kita adalah kita terus semangat mencari Tuhan. Mencari di sini saudara adalah karena memang Tuhan itu dalam sekali gitu. Jadi kita rela meninggalkan pengalaman kita yang kemarin, pengetahuan kita yang kemarin, demi kita itu semakin, pikiran kita itu semakin fleksibel gitu. Jadi semakin kita bisa menampung perkara-perkara roh gitu. Perkara-perkara ilahi gitu. Sampai kita bisa melihat dengan jelas gitu. Jadi ketika manusia dengan bangganya mengandalkan memakai 10% dari otaknya gitu, itu pun sudah capek sekali kan. Nggak mau lagi jadi mendengarkan hal-hal yang sulit gitu ya. Mendengarkan hal yang misalnya tentang Allah yang sempurna gitu ya. Kenapa sih mesti seperti ini kali sih gitu ya. Itu adalah karena otak manusia ini sudah dijejali gitu loh dengan perkara-perkara yang remeh-temeh gitu. Nah, jadi ketika kita duduk di kaki Tuhan, dia bercerita kepada kita gitu. Dan mungkin itu di luar pikiran kita gitu. Nah, kalau kita itu tidak menikmati keindahan dari semua
hal yang Tuhan tunjukkan kepada kita, tentu kan kita nggak punya semangat terus untuk duduk di kaki Tuhan. Tentu ada rasa bosan. Lalu di titik bosan itu, dunia akan menawarkan kepada kita segala hal yang indah. Dia tawarkan. Nah, jadi walaupun sebetulnya kita sudah merasakan kebosanan di dunia itu, tapi karena kita tidak menemukan sesuatu yang lebih indah daripada dunia ini, maka ada kebosanan gitu. Sehingga kita mengurungkan niat kita untuk duduk di kaki Tuhan. Karena pikiran kita ini terlalu kaku jadinya karena kita telah membatasi Tuhan. Nah, namun saudara, begitu kita menemukan kuncinya, maka rasanya kita tidak mau membuang waktu kita. Kita akan dibuat gitu. Jadi kita akan dibuat mengalami begini loh, kalau tidak merasakan hidupku barang satu hari gitu, keadaanmu seperti ini loh. Gitu. Kamu perhatikan ya gitu. Nah, kira-kira begitu kita diajarin sampai sedetail itu. Sehingga timbul dalam hati kita itu rasa hormat atau rasa kagum atau rasa menghargai Tuhan. Menghargai anugerah Tuhan. Ternyata dari situlah lahir saudara dalam hati kita itu menjauhi kejahatan gitu ya. Karena apa? Karena memang dia menunjukkan kepada kita, lihat kalau kamu sedikit saja kamu hidup dengan dirimu sendiri gitu. Maka pasti engkau cenderung akan berbuat dosa. Nah, dosa dalam hal ini saudara, itu makin lama itu makin detail saudara. Dosa itu adalah pemberontakan. Intinya adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Sehingga saudara, ketika kita diperlihatkan itu, maka kita mulai berdoa. Jadi doa kita itu akhirnya lahir karena begini. Dia menunjukkan kepada kita, begini loh kalau orang yang tidak punya hidup lagi kayak gini, ditunjukkanlah kepada kita masa depan daripada orang-orang yang mungkin sudah berhasil di dunia nampaknya gitu kan. Tuhan tunjukkan kayak Tuhan ingatkan kita, kamu kan pernah mengalami hal seperti itu gitu. Kamu tahu kan bagaimana kondisi mereka? Apakah mereka bahagia? Kayak Tuhan tunjukkan gitu. Apalagi saudara dengan kita melihat dengan peristiwa yang kemarin itu. Kan sebetulnya dari situ kita melihat bahwa kebanyakan orang kan nggak punya iman kan. Tapi mereka bilang mereka punya iman loh. Jadi mereka terus membungkus diri mereka dengan ayat-ayat firman Tuhan. Ketika seseorang berkata kepada mereka, kamu gak punya iman, itu mereka langsung marah gitu. Wah, waktu mereka marah, dapat apa mereka coba? Nah, tapi bagi kita yang dihakimi oleh Tuhan, ketika kita mendengarkan perkataan seperti itu, Tuhan perhadapkan kita, Tuhan tunjukkan siapa diri kita, membuat kita apa, saudara? Haus dan lapar akan Tuhan. Membuat kita itu jadi rendah hati, jadi begini. Jadi gimana dong Tuhan? Jadi ketika kita datang sama Tuhan dengan sendirinya kita menjadi rendah hati gitu loh. Jadi kita ingat perkataan Tuhan, belajarlah daripada aku, karena aku rendah hati. Jadi diam-diam karakter Tuhan yang berinkarnasi itu
ada di dalam kita gitu. Tidak merasa sudah tahu, tidak merasa lebih benar. Itulah hasil yang dikerjakan, yang bisa kita lihat dalam diri kita. Dan karena memang kita itu masih dalam taraf, kita itu mau masih dalam kondisi misalnya melihat, apa sih upah kami Tuhan ketika kami sungguh-sungguh. Kan itu kan yang dikatakan murid-murid. Lalu Tuhan memberikan janji kepada mereka. Bukan hanya nanti, tapi sekarang ini, saat ini katanya. Hati mereka berbunga-bunga kan. Tadinya mereka sendirian, ditinggalkan oleh mereka, meninggalkan keluarga mereka. Gitu. Nah, lalu saudara, begitu kita itu mulai duduk di kaki Tuhan, serius. Kita rasanya bertobat setiap hari. Tuhan menunjukkan upahnya. Apa itu saudara? Dirinya. Mata kita ini saudara, dialihkan perhatiannya dari dunia ini kepada kerajaannya. Oh itu nggak mudah saudara. Jangan saudara pikir itu sepele ya. Jangan saudara berpikir bahwa oh kuncinya pandang Tuhan. Oh dunia ini kencang sekali saudara. Dan dunia ini dia tahu saudara. Segala kelemahan kita. Saudara, kita lebih lama atau lebih terikat kepada dunia ini sebetulnya. Jadi kita nggak boleh bilang, oh dengan gampang saja aku bisa lepas dari dunia ini. Tidak, bukan. Terbukti kok kita sudah melakukannya. Ternyata nggak bisa kok. Bayangkan kurang apa Paulus dengan segala kekuatannya meninggalkan dunia. Kurang apa? Ketika dia dijamah Tuhan. Kurang apa? Nggak ada kurangnya loh. Takut akan kematian, penganiayaan? Oh nggak takut sama sekali. Masalah penghidupan. Dia rela bekerja banting tulang. Tetapi saudara, justru disitulah masalahnya dia. Menjadikan dia nggak rendah hati. Dites saudara. Ketika murid-muridnya meninggalkan dia. Tetapi murid-murid yang lain, karena pernah bersama-sama dengan Tuhan, mereka ini loh kental sekali loh kerendahan hati Tuhan itu dalam mereka. Kenapa coba? Karena itu nyata sekali saudara ketika mereka mendapatkan anugerah Tuhan. Itu kesombongan mereka itu kan muncul kan. Tapi saudara, Tuhan memperlakukan mereka dengan lembut. Gitu. Jadi saudara, kelembutan Tuhan ketika dia bilang, apa kalian tidak mau pergi? Jadi mereka itu sadar sekali saudara. Aduh, malu sekali rasanya mereka itu sama Tuhan Yesus. Gitu. Jadi saudara itu terngiang-ngiang. Jadi kehidupan 3,5 tahun bersama dengan Tuhan itu mereka bawa kemana-mana saudara. Jadi kuat sekali gitu. Jadi mereka melakukan segala sesuatu atas dorongan Tuhan yang menampakkan diri kepada mereka. Itulah bedanya saudara. Nah inilah yang sedang dikerjakan Tuhan di dalam kita. Saudara, waktu kita panjang sekali. Karena kita sudah masuk dalam kekekalan. Ketika hati kita itu bisa terarah kepada Tuhan terus gitu.
ketika kita tinggal dalam hatinya Tuhan gitu. Saudara, kita itu selalu punya waktu. Jadi kayaknya dia itu membentangkan waktu yang sangat luas bagi kita gitu. Ketika dia menemukan itu di dalam kita. Saudara, kadang orang terburu-buru gitu. Kayaknya kita sudah kehilangan banyak waktu. Di bumilah kita itu terburu-buru. Tapi kalau di dalam Tuhan, kita punya waktu kekekalan. Jadi kita boleh bersabar, saudara. Melihat, menunggu. Menunggu Tuhan itu bergerak. Kapan dia bergerak. Dan ketika rasanya kita itu mulai belajar bergerak pun, belajar, bergerak, melakukan sesuatu, karena hati kita itu tulus memandang Tuhan. Ini penting sekali saudara, memandang Tuhan ini setiap hari. Dan ini satu pelajaran yang sangat serius saudara, dalam memandang Tuhan ini. Jangan anggap sepele. Memandang Tuhan dengan hati kita. Kalau semua janji-janji tentang oh Tuhan itu begini, kita sudah ada di dalam Dia, bla bla bla, saudara, itu hanya untuk mendorong kita. Namun kehidupan yang sesungguhnya adalah memandang Tuhan. Itu kehidupan kita yang real itu gitu. Melihat pekerjaannya. Itu yang membuat kita itu saudara akan sangat berhati-hati dalam pekerjaan kita. Karena nanti kita bisa cenderung merusak pekerjaannya. Ya, nanti kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, ke bab berikutnya. Ada hal-hal yang kadang saya mau skip gitu. Karena Tuhan, yang ini rasanya ini terlalu tinggi, terlalu cepat melompat. Padahal itu berikutnya lagi saudara, itu ternyata diterangkan gitu. Rasanya kalau dalam hal ini Tuhan, saya nggak sanggup ini mikirnya gitu. Tapi begitu saya baca berikutnya lagi, oh begitu ya maksudnya. Nah, jadi kunci kita ini semua saudara adalah memandang Tuhan. Jadi tidak ada yang terlalu tinggi bagi kita. Jadi ketika kita mendengarkan saja. Mendengarkan dan mulai begini. Dari dalam hati kita mulai bilang begini. Tuhan, aku mau diajar gitu. Maka yang diajarkan oleh Tuhan itu seturut dengan tingkat kita. Makanya saya nggak tahu di bagian mana bilang, kamu nggak boleh menggurui katanya. Kan dalam hal ini kan karena posisi saya mungkin selama ini mungkin dia jadi pemimpin gitu ya, jadi gembala apa gitu. Kan bisa cenderung menggurui kan. Lalu kan saya doa sama Tuhan, terus gimana dong Tuhan maksudnya? Kapan saya mengetahui bahwa saya sedang menggurui atau engkau yang sedang mengajar kami? Kan itu kan dilema bagi saya. Kan istilahnya nanti kan pasti ada perkataan. Ini kamu sedang menggurui gitu. Gitu kan? Merasa lebih tahu gitu. Nah, makanya dalam hal ini ketika perkataan itu muncul, nah sekarang saudara Tuhan katakan sama kita. Saudara nggak perlu takut. Terlalu tinggi yang saudara dengar. Nggak perlu. Atau, saya siapalah saya untuk bisa mencapai ini gitu. Jangan. Jadi ketika kita sudah dipanggil di sini, saudara ada di sini, itu adalah satu kehormatan gitu loh. Dari Tuhan. Untuk kita bisa mendengarkan Dia.
Kan buktinya kan Maria lebih dipuji Tuhan daripada murid-muridnya kan. Padahal Maria itu ya dia sebetulnya gimana ya kalau dibandingkan dengan Marta gitu. Marta mungkin cekatan dalam hal apa gitu. Tapi Maria cenderung mungkin kalau kita lihat itu kayak malas kan gitu kan. Tapi cara pandangnya dia gitu ya. Padahal mungkin perkataan-perkataan Tuhan itu saudara itu tinggi sekali loh. Makanya kalau saudara dengar ketika Tuhan mengajar itu saudara, ya memang wajar saudara kalau orang yang masih pikiran Taurat diajarin dengan misalnya Tuhan apa namanya anak manusia itu Tuhan atas hari Sabat katanya gitu. Kalau kamu puasa katanya, kamu mesti mencuci mukamu katanya. Kalau kamu doa, kamu sembunyi. Kalau kamu berikan sedekah, jangan dikasih tahu. Jangan kasih tahu orang lain. Itu pengajarannya itu saudara tinggi sekali harusnya gitu. Tetapi saudara Maria bisa mendengarkan dengan baik. Berarti Maria itu bisa mendengarkan dengan rohnya, dengan hatinya. Nah, ini satu seni saudara dalam duduk di kaki Tuhan. Ketenangan, apa namanya, hati yang teguh, iman yang teguh gitu, yang murni, bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Saudara, di dalam kemurnian iblis tidak bisa masuk gitu. Jadi saudara, ketika kita itu masuk ke dalam hatinya Allah, kita nggak bisa dikejar oleh iblis. Artinya panah-panahnya itu nggak bisa kena ke kita. Gitu. Saya harap kita mengerti perkataan ini. Jadi semakin kita murni, semakin kita tulus, iblis nggak bisa nipu kita gitu loh. Dan Tuhan akan menunjukkan, oh di waktu yang kemarin, oh ini saya ditipu ya kemarin. Jadi iblis tidak bisa makan kita. Jadi ketika Tuhan katakan, iblis itu ada di bawah kakiku. Oke, lanjut ya. Bukankah ini karena rasa diri? Jadi dirinya itu dalam tanda kutip ya. Rasa diri mereka terlalu kuat dan gagasan mereka terlalu besar. Itu tadi yang buat ragu tadi ya. Kan mereka tersesat dalam kabut keraguan yang menghalangi matahari. Dan mereka tidak pernah melihat terang. Bukankah ini karena rasa diri mereka terlalu kuat dan gagasan mereka terlalu besar gitu. Kenapa orang Israel tidak bisa melihat Tuhan yang berinkarnasi itu? Karena konsep Taurat itu terlalu kuat di dalam pikiran mereka. Konsep pengajarannya Musa. Padahal Musa sudah ceritakan tentang Mesias itu, saudara. Harusnya kan mereka mesti mendengarkan yang datang ini kan. Jadi mereka tidak tahu karena apa? Karena mereka sudah punya jabatan, saudara. Di dalam hal Taurat itu. Mereka tidak bisa melepaskan jabatan mereka sebagai ahli Taurat. Sebagai orang Farisi. Karena untuk menjadi seorang Farisi, itu butuh bayar harga. Jadi mereka bisa menjelaskan detail semua tentang mungkin hal-hal yang di dalam perjanjian lama itu, saudara. Mereka bisa interpretasikan. Dan interpretasi mereka itu saling dibandingkan dengan interpretasi yang lain gitu loh.
Mereka misalnya memahami, oh ayat ini bilang begini. Oh sesuai dengan dalil-dalil. Seperti sekarang lah saudara, orang eksegese gitu kan. Dan mereka pegang itu saudara. Makanya saudara, di agama seberang juga begitu. Jadi ada orang-orang yang sudah melihat jalan yang lurus. Sudah banyak di antara mereka. Dan mereka tetap itu agama muslim gitu. Tetapi isinya itu mereka sudah menerima jalan yang lurus itu gitu loh. Ada baru-baru ini saya dengar lagi ada orang yang menuhankan. Jadi di dalam ini mereka ada seorang ustadz yang katakan mereka menuhankan Isa Al-Masih gitu. Nah, jadi yang seperti itu langsung dibilang bidah gitu. Sesat. Itulah orang-orang yang sama saudara dengan ketika Tuhan bergerak. Dari dulu kan begitu kan. Katolik menganiaya Protestan, Protestan menganiaya Pentakosta, Pentakosta menganiaya karismatik. Lalu sekarang saudara, ketika mereka mendengarkan berita ini, saudara, kesombongan pikiran mereka sehingga tidak bisa menerima kedatangan Tuhan. Seandainya mereka itu seperti Simeon, seperti Hana, mereka itu menanti-nantikan Tuhan dengan tulus. Mereka benar menantikan keselamatan Mesias itu, saudara. Sehingga walaupun masih dalam bayi, kan masih umur 8 hari, tapi mereka bisa melihat bahwa itulah Mesias. Keren. Tapi orang-orang ini, saudara, orang-orang yang punya gagasan yang kuat dalam pikirannya. Jadi orang ini membandingkan perkataan manusia itu dengan perkataannya dia gitu. Dengan pemikirannya dia gitu. Sehingga dia nggak bisa menerima Tuhan atau melihat Tuhan yang sedang datang gitu. Makanya kan Tuhan bilang kepada perempuan Samaria, kalau engkau mengenal siapa dia yang berbicara kepadamu. Orang baru jumpa kok. Kalau engkau mengenal. Jadi saudara, ketika kita pun datang kepada orang-orang gitu ya. Ketika saudara berjumpa dengan orang, lihat siapa dia gitu ya. Sekelas pendeta apapun saudara, selama gagasannya masih sangat kuat sekali, sulit mereka menerima Tuhan yang sudah datang. Jadi itu tadi yang dikatakan tadi ya. Diri mereka terlalu kuat dan gagasan mereka terlalu besar. Sejak kapan engkau menghargaiku? Sejak kapan engkau memiliki ruang untukku di dalam hatimu? Oh, ini pertanyaan kan dalam ya. Ketika engkau telah gagal, ketika engkau telah mendapati dirimu tidak mampu, dan ketika engkau sama sekali kehabisan pilihan, baru pada saat itulah engkau berdoa kepadaku. Jika demikian, mengapa engkau tidak melakukan semuanya sendiri sekarang? Engkau manusia. Dirimu yang lamalah yang telah menghancurkanmu.
Perhatikan itu ya, pertanyaan-pertanyaan itu. Saya sudah posting semua yang sudah saya nggak posting ya. Selama ini kan ada 11 hari saya nggak posting ya. Saya sudah posting semua, saudara bisa dengerin. Karena saudara, kalau saudara sekilas saja mendengarkan seperti sekarang, saudara kita nggak mengerti betapa dalamnya pertanyaan-pertanyaan itu. Kita nggak bisa langsung jawab pertanyaan ini. Kita harus cerna pertanyaan itu. Dan kalau kita nggak pernah menerapkannya atau mengalami kegagalan di dalamnya, maka kita nggak mengerti pertanyaan itu. Nah, disinilah saudara, dia itu bisa masuk ke dalam hati kita. Disitulah kita bisa masuk ke surga tingkat ketiga. Tahu saudara surga ketiga itu? Halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Itu kedalaman, saudara. Kedalamannya Tuhan. Jadi begitu kita mulai bisa masuk di situ, saudara, maka kita akan berbagian kekudusan dengan Allah, berbagian dirinya gitu, hidupnya kah, sukacitanya kah, ketenangannya kah, keteguhan hatinya kah. Kita akan mendapatkan itu gitu. Jadi manusia dirimu yang lamalah yang telah menghancurkanmu. Sebagian orang tidak dapat menemukan jalan. Dan mereka tidak dapat mengikuti terang baru. Mereka hanya mempersekutukan tentang apa yang telah mereka lihat sebelumnya. Tidak ada yang baru bagi mereka. Mengapa demikian? Engkau hidup di dalam dirimu sendiri dan telah menutup pintu bagiku. Melihat cara kerja Roh Kudus berubah di dalam hatimu, engkau selalu berhati-hati agar tidak salah. Di mana rasa hormatmu terhadap Tuhan? Sudahkah engkau mencarinya dalam keheningan hadirat Tuhan? Jadi saudara, ketika saya sering berkata kepada saudara, ayo dengerin, gitu. Ayo begini, ayo begini. Saudara, sulit sekali saudara untuk saudara mentaatinya. Nah, tapi ketika Tuhan tegur saya misalnya, jangan menggurui, jangan ini. Oh, saya tarik diri lagi. Disitulah saya belajar kelemah lembutan Tuhan. Dan jadi ketika saudara, Tuhan bilang ini, saya ngerti. Karena saya juga begitu. Tapi dalam hal ini ketika saya membacanya, kan Tuhan itu kayak bicara sama kita. Lalu dibuatnya lah perasaannya itu saya rasakan ketika menyampaikan kepada saudara. Tapi nanti ketika saya duduk di kaki Tuhan, maka saya itu menempatkan diri saya sama seperti kita semua yang mendengarkan perkataan ini gitu. Oh, rasanya saudara itu dalam hati begini. Jadi gimana dong Tuhan? Jadi itu bergantian saudara. Perasaan seperti itu. Engkau hanya bertanya-tanya. Apakah Roh Kudus benar-benar bekerja seperti itu? Apa yang sebagian orang telah lihat adalah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi mereka masih saja memiliki opini tentang hal itu. Orang lain mengakui bahwa itu adalah firman Tuhan.
Tetapi mereka tidak menerimanya. Coba lihat nih, jelimetnya. Tapi memang ini kebenaran, memang begitu kok. Kita sudah tahu kebenaran, itulah kebenaran. Tapi untuk menerimanya, tunggu dulu. Opini kita, gagasan kita terlalu kuat. Pengetahuan kita terlalu banyak. Pokoknya kalau nggak begini perkataannya, itu bukan Tuhan. Nah, justru pada saat seperti itu, Tuhan ubah gaya bicaranya. Saudara, ini hanya sebagian saja, saudara, dari dia itu menjelaskan. Tetapi dalam kehidupan kerohanian kita yang sesungguhnya, kita akan mendengarkan dalam banyak hal dia ubah perkataannya kepada kita. Dia ubah cara bicaranya. Itu demi apa, saudara? Demi meruntuhkan rasa percaya diri kita. Itu musuh. Merasa sudah tahu. Karena kalau kita merasa sudah tahu, coba lihat saudara, kalau orang sudah merasa tahu, mana bisa saudara ajar? Kalau misalnya latih orang gitu kan, oh aku sudah tahu katanya. Padahal nggak tahu. Nggak bisa diajar kalau sudah tahu. Coba. Tapi ada juga orang yang apa namanya benar-benar nggak tahu ya. Saya dulu kalau ingat ya. Jadi ada beberapa itu misalnya suka nanya sama saya kalau waktu dulu saya kerja ya. Kerja dulu gitu. Suka nanya gitu. Tapi sedikit pun nggak ngerti apa yang dia tanya gitu. Piye. Saya sudah jelaskan begitu. Oh-nya itu nggak ngerti. Tapi saudara, orang yang merasa tahu ada. Jadi itu musuh. Jadi saudara, ketika Tuhan memberikan sesuatu dari dirinya yang wah sekali gitu ya. Saudara, orang berpikir, wow hebat kali dia dapat karunia. Itu masalah bagi orang itu. Makanya Tuhan katakan, berbahagia orang yang miskin di hadapan Tuhan. Karena saudara, begitu kita punya sesuatu, ketika Tuhan suruh, buang semuanya. Artinya Tuhan kan berbicara yang baru kan? Tapi saking tingginya pengetahuan yang kita miliki, oh kayak gini gitu. Kita nggak mau ini saudara dibongkar gitu loh. Karena merasa inilah Tuhan, merasa kita sudah kenal Tuhan, itu masalah kebanyakan orang, saudara. Sehingga nggak bisa menerima terang yang baru. Gitu. Kalau saya, saudara, mengikuti mungkin dulu ya, kan orang-orang kan yang membuat mereka tidak bisa lama di RTM dulu kan karena masalah dunia orang mati kan. Saya memang nggak suka di situ dulu. Tapi entah kenapa di dalam hati saya, saudara, enggak, tenang saja. Jadi saya skip saja di situ. Saya nggak ngerti. Cuman begitu seminar itu orang tanya itu aja gitu. Kalau sudah tanya itu. Cuman yang saya mau ikuti waktu itu adalah mendengar suara Tuhan. Namun saudara, saya melihat saudara, Tuhan ngajarin semua, saya nggak menolak gitu loh. Lalu saudara, ketika Tuhan jelaskan yang baru, ketika Tuhan katakan, bukan seperti itu ya. Saya jadi mengerti, adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Saya jadi bisa melihat, oh ternyata bagus juga ya Tuhan bawa pulang Pak Andreas.
baru Tuhan bisa bicara dengan kita. Jadi selama ini saudara, tanpa sadar Pak Andreas itu sudah jadi Tuhan. Sudah jadi penghalang. Makanya dibawa. Jadi Tuhan bisa ajarin kita. Dia dengan bebas. Jadi di dalam hati saya juga begitu. Jadi kira-kira ada alarm seperti ini. Kamu belajar kan dari keadaan seperti itu? Pilihan di tanganmu sekarang. Kamu mau cepat pulang atau kamu mau hidup selamanya? Pilihan di tangan kita toh. Ayo, umurmu sekarang berapa? Jangan kamu pikir hambaku Andreas tidak banyak memiliki hikmat seperti engkau. Dia memiliki latihan-latihan yang banyak. Dia bisa mencapai umur sekian. Itu luar biasa. Umurmu baru sekian gitu. Kalau kamu mencapai umurnya berarti yang harus engkau lewati itu 28 tahun lagi. 28 tahun itu saudara tahun 2050 saudara. 2050 loh saudara. Jadi saudara ketika saya pikir itu, iya ya. Membuat apa saudara? Kita itu mempergunakan waktu. Gitu. Jangan kamu pikir mudah untuk duduk di kakiku. Wah itu cukup mengajari saudara. Ya Tuhan ya. Semakin hati-hati, semakin banyak berdoa. Gitu. Semakin banyak merendahkan diri, semakin banyak bertobat. Gitu. Semakin tidak menggurui, semakin tidak memaksa orang. Gitu. Jadi mengerti arti perkataan Tuhan. Belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Berbagai gagasan muncul dalam diri mereka masing-masing. Dan mereka tidak memahami pekerjaan Roh Kudus. Mereka lalai dan ceroboh, serta tidak bersedia membayar harganya dan bersungguh-sungguh dalam hadiratku. Untuk duduk di kaki Tuhan itu saudara, butuh bayar harga. Melepaskan banyak hal. Kadang-kadang posisi sudah capek dalam posisi begini gitu ya. Dapat sedikit misalnya gitu. Udah capek gitu. Sungkur gitu. Capek lagi. Kadang-kadang kalau tersungkur gitu kan air kayak mau keluar dari hidung gitu. Ambil posisi yang lebih enak, baring, apa gitu. Itu butuh bayar harga gitu. Dan untuk bisa duduk di kaki Tuhan, banyak orang berpikir begini, oh sudah aku capai dulu pelayanan yang wah gitu, baru aku nanti bisa duduk gitu. Seandainya para hamba-hamba Tuhan yang sekarang senior itu duduk di kaki Tuhan, saudara, tentu mereka tidak seperti ini. Iya. Mereka akan menggoncangkan dunia. Mereka akan menjadi orang-orang yang sangat sederhana, yang tidak dikenal oleh orang lain. Cuman saudara, sekarang mereka menikmatinya. Dan lihat ya, di depan mata kita, Tuhan akan tunjukkan nanti bagaimana nasib orang-orang itu. Kalau mereka tidak berubah.
kalau mereka tidak bertobat. Saudara lihat di depan mata saudara. Saudara akan bisa membuktikan apakah perkataan Tuhan itu benar atau tidak. Tuhan akan tunjukkan. Ini demi dia, saudara. Demi kebenaran itu. Karena kita akan melihat generasi demi generasi. Kita tahu, saudara, Tuhan menetapkan hidup kita. Menetapkan masa depan kita. Menetapkan jalan-jalan kita. Tetapi, saudara, Tuhan menunjukkan bahwa dialah jalan. Bukan jalan kita lagi. Jalan kita mungkin sekian. Jalan kita yang lalui mungkin segini. Tetapi ketika kita bisa mengetahui bahwa Tuhan itu adalah jalan, maka saudara, kita akan mengikuti kemana dia pergi. Itu artinya, saudara. Itu yang kita dapat ketika kita duduk di kaki Tuhan. Ketika kita mencari dia dalam keheningan. Ketika kita serius mendengarkan dia. Hati-hati mendengarkan dia. Maka semua yang dikatakan ini, saudara, semakin hari semakin jelas kepada kita, saudara. Roh Kudus telah menerangi mereka, tetapi mereka tidak mau datang ke hadapanku untuk bersekutu atau mencariku. Sebaliknya, mereka mengikuti keinginan mereka sendiri, melakukan apapun yang mereka sukai. Niat macam apakah ini? Saudara, Tuhan itu tidak pernah lalai, katanya tadi ya, untuk memberitahu kita setiap hari, setiap waktu, setiap kali kita datang kepada dia. Tetapi bagaimana caranya kita menghargainya? Apakah kita berikan harga? Tuhan sudah menunjukkan kepada kita, tahukah kamu? Kan aku yang hidup dalam kamu. Kenapa kamu merasa bahwa kamu yang melakukan semua itu? Kan kamu tinggal membuka pintumu kan supaya aku masuk. Dan aku makan bersama-sama dengan kamu kan. Siapa yang melayani? Bukankah aku menunjukkan aku yang melayani kamu lebih duluan? Benar enggak? Bukankah aku yang lebih duluan kasih kamu makan? Engkau kan enggak tahu kasih memberikan aku makanan kan? Engkau kan enggak tahu makanan yang paling aku sukai kan? Engkau enggak tahu kan? Minuman yang paling kusukai kan engkau enggak tahu. Tapi coba, aku sangat tahu minuman yang paling kau sukai. Makanan yang paling kau sukai. Aku tahu. Saudara, ketika kita semakin mengerti tentang apa itu duduk di kaki Tuhan, Tuhan sudah lama, saudara, mengajarkan kepada kita tentang sabatikal. Dan Tuhan sudah peringatkan kita. Bagaimana guru kita juga sudah diajarkan. Harusnya, saudara. Dia lebih mudah kan. Tetapi, saudara, karena ingin RTM besar dulu kan. Ingat gak yel-yel yang dulu? RTM, RTM. Itu dulu, saudara, memang benar-benar pada waktu itu saya dengarkan gitu perkataan. Saya ingat dulu. Ingin menjadi besar. Memang benar itu dari Tuhan, benar.
Tetapi ketika sudah kita ikut di dalam, sekarang pelajaran bagi kita gitu. Duduk di kaki Tuhan lebih penting dari semuanya. Itu yang akan menjagai langkah-langkah kita tidak terjerat oleh dunia ini, saudara. Sangat penting sekali, saudara. Dan ini nggak bisa dijelaskan. Saya tidak bisa jelaskan kepada saudara setiap momen yang saya alami setiap hari gitu. Karena keputusan harus kita ambil sendiri. Saya nggak bisa menerangkan, oh nanti kayak gini. Nggak bisa. Karena masing-masing kita berbeda. Seolah-olah itu Tuhan itu banyak, saudara. Seolah-olah. Karena memang kita dapat firman. Itulah kemahakuasaannya. Jadi setiap yang kita dengar, firman apapun yang kita dengar, saudara, itu bisa menembusi kedalaman hati kita. Dengan berbeda, masing-masing kita berbeda. Karena kita punya perjalanan yang berbeda. Jadi dalam hal ini, saudara, kita hanya bisa saling menguatkan, saling meneguhkan. Jadi ketika saudara punya kesaksian gitu, saudara share gitu. Saya tahu saudara, ketika kita share kesaksian kita, pasti akan ada nanti kayak gini loh. Kayak tiba-tiba kayak hilang semua kesaksian itu. Nggak apa-apa, jangan takut. Saya juga mengalami hal yang sama. Gitu. Tetapi saudara, berikut-berikutnya saudara, saya mulai melihat ada hikmat di balik itu semua. Ada bahan pembicaraan Tuhan. Ketika Tuhan menunjukkan kepada kita kelemahan kita. Jadi pengertian tentang watak kita yang rusak, itu bisa Tuhan jelaskan secara pribadi kepada kita. Dan apabila kita mengerti rahasia itu, maka kita bisa berjalan terus. Berjalan maju terus. Saudara. Bisa. Semua firman yang dia jelaskan tentang yang di Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, apa yang mereka ungkapkan, bagaimana pengertian mereka pada waktu itu bisa kita, itu bisa kayak kita mengerti semua, kayak Tuhan jelaskan semua, tahu nggak kamu, si ini begini, itu seperti itu, saudara. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita satu DNA dengan mereka. Sama. Ketika perkataan hikmat yang mereka sampaikan, kita dengarkan, kita makan. Itu seperti membentuk satu DNA di dalam kita. Jadi waktu mereka tidak bisa menjelaskan itu, maka Tuhan yang adalah sumbernya, yang memberikan hikmat kepada orang itu, akan menerangkan kepada kita. Dan kita boleh mengerti, saudara, semua perkataan mereka itu adalah Tuhan. Makanya Tuhan katakan, berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kita boleh melihat hikmat Allah di balik segala sesuatu peristiwa yang terjadi. Makanya Tuhan katakan, nggak ada segala peristiwa yang secara kebetulan terjadi dalam hidup kita. Nggak ada. Ketika diperhadapkan kepada kita. Dan seperti Tuhan yang menghadapi itu semua. Ketika rasanya kita nggak mampu, kita memandang Tuhan, lalu Tuhan bilang sama kita, kenapa kamu mesti ragu? Kenapa mesti kamu takut menghadapinya? Bukankah aku yang menghadapinya? Kalau kamu takut, bukankah kamu berarti tidak menghormati aku? Bukankah berarti kamu ragu bahwa aku ada di dalam engkau? Bukankah berarti kamu ragu kalau aku menyatu dengan engkau? Aku yang adalah Allah saja berani menyatu dengan engkau. Apalagi kamu yang harusnya adalah ciptaan.
Bukankah satu kehormatan yang besar kalau kamu menyatu dengan aku? Tetapi kamu kenapa ragu menyatu dengan aku? Itu perkataan Tuhan bagi kita, saudara. Dan saudara, kita akan dibawa dari satu pengalaman kepada pengalaman berikutnya. Berjumpa dengan satu keadaan, dengan keadaan yang lain. Kita dibawa ke tempat yang lain. Mana saja, saudara. Kita tidak akan membatasi Tuhan gitu. Dalam setiap keadaan. Kalau kita terus menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita rajin duduk di kaki Tuhan. Membuat kita menjadi seorang pelajar yang telaten, saudara. Yang mau belajar sungguh-sungguh. Karena kita sedang mempersiapkan. Mengajari seluruh alam semesta. Saudara, dengan segala pencapaian manusia sekarang. Manusia sangat sulit diajari oleh Tuhan. Karena mereka sudah merasa diri mereka bisa survive. Bisa menolong mereka. Sulit, saudara. Untuk mengajari manusia sekarang. Tetapi saudara, semua orang yang tak mau diajari oleh Tuhan akan berlalu oleh berlalunya zaman. Tetapi orang yang menanti-nantikan dia akan hidup selama-lamanya. Orang ini menjadi seperti pinggan emas yang dikeluarkan pada waktunya. Pada waktu-waktu tertentu gitu. Pada waktu-waktu jamuan kehormatan. Itulah orang-orang yang terus duduk di kaki Tuhan. Saudara. Memandang Tuhan. Membayar harga untuk duduk di kaki Tuhan. Dengan rendah hati ketika menghadapi segala sesuatu. Mau mengambil keputusan. Duduk di kaki Tuhan. Walaupun rasanya belum mendengarkan. Masih tanya lagi Tuhan. Baik saudara, sudah jam 6 ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah. Tuhan, terima kasih buat segala perkataan-perkataan. Kami bersyukur. Oh, kami boleh mengasihi Engkau karena kasih-Mu ada di dalam kami. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua. Shalom.